Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lina Susanti, NIM 2001200015. Mata kuliah Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi atau dialek tentang pertama, making an appointment, kedua, expressing gratitude, and ketiga, making invitation. Yang dimana making an appointment itu adalah membuat janji, dan making express, dan kedua, expressing gratitude itu mengekspresikan rasa terima kasih, dan yang ketiga tentang making an invitation itu tentang membuat undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang making an appointment atau membuat janji. Membuat janji pernah kita lakukan. Rata-rata pernah kita lakukan yang namanya membuat janji. Baik itu janji itu kita tepatin maupun janji itu kita tidak tepatin dengan alasan yang mungkin masuk akal bisa diterima oleh teman-teman. Orang yang membuat janji itu adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada orang lain, atau di mana orang itu berjanji untuk bertemu, mengadakan reuni, atau mungkin dinner, atau bisa saja perjanjian untuk menghadiri acara syukuran atau lain sebagainya. Sebuah perjanjian biasanya akan terjadi apabila ada persetujuan dari antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jika tidak ada persetujuan, maka perjanjian itu tidak akan bisa dilakukan. Dan ada kalanya perjanjian itu tidak selamanya bisa ditepatin. Kadangkala perjanjian itu bisa saja dihalangi oleh sesuatu, atau dihalangi oleh mungkin pada saat hari H perjanjian itu ada sesuatu yang lebih penting yang tidak bisa diundur waktunya untuk dilakukan. Karena apa? Sebuah perjanjian itu bisa saja diundur dengan alasan ada persetujuan dari antara orang yang akan melakukan perjanjian itu. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan atau memberikan dua contoh cara membuat janji dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, from now I promise you that I will try come on time. And yang kedua, okay, I swear that I will not come late anymore. Yang dimana sebuah perjanjian itu akan benar-benar terjadi atau akan bisa berjalan dengan lancar apabila sudah ada persetujuan. Dan jikapun ada tantangan atau halangan, maka kita atau tugas kita yang mempunyai halangan tersebut itu memberikan konfirmasi kepada teman-teman. Kita jelaskan kenapa kita tidak bisa hadir, dan kita memberikan dia pengertian, atau supaya mereka itu mengerti kalau kita itu benar-benar penting dalam hal itu, sehingga kita tidak bisa menghadiri perjanjian tersebut. Dan kita sebagai yang tidak bisa hadir di acara perjanjian itu, kita bisa memberikan atau memberitahu teman kita supaya perjanjian itu bisa diundur ke hari berikutnya. Dan itu pun jika teman kita mau. Kalau tidak mau, ya itu kan tugas kita untuk meyakinkan supaya dia bisa menghadiri perjanjian selanjutnya. Selanjutnya kita lanjutin ke materi kedua, yakni tentang expressing gratitude atau cara mengekspresikan rasa terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih ucapan terima kasih itu. Baiklah, bahwasanya rasa mengucapkan terima kasih itu adalah rasa hormat kita kepada dia atau orang yang telah menolong kita. Setidaknya kita telah memberikan apresiasi kepada dia, sehingga dia akan merasa bahwa hari ini dia berhasil memberikan pertolongan kepada orang yang benar-benar menolongnya. Dan itu sebenarnya juga kewajiban kita yang membutuhkan pertolongan, atau kewajiban kita yang diberikan pertolongan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolong kita. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh cara
mengucapkan terima kasih dalam bentuk bahasa Inggris. Yang pertama, thank you very much. Kedua, thanks very much. Ketiga, thank you so much, atau juga bisa thank you I love. Bahwasanya jika kita telah diberikan pertolongan, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena telah menolong kita. Setidaknya dia atau orang yang telah menolong kita itu merasakan bahwa hari ini dia berguna untuk orang lain karena telah menolong orang tersebut. Selanjutnya kita lanjutin ke materi terakhir atau materi ketiga, yakni tentang making invitation atau kalimat mengundang orang. Saya akan sedikit menjelaskan apa sih kalimat mengundang orang itu, gimana sih cara mengundang orang, dan lain sebagainya. Setahu saya, mengundang orang itu adalah kita mungkin mengadakan suatu acara atau suatu syukuran di rumah atau di sekolah. Kita mengundang mereka menggunakan surat undangan, mungkin kita ngomong secara langsung mungkin, atau apalagi sekarang zaman canggih ya, bisa dibilang canggih karena sekarang kan masa pandemi, jadi semuanya bisa dilakukan lewat handphone, kalau lewat handphone itu umum ya, bisa lewat via WA, via IG mungkin, via Facebook mungkin, atau sosmed lainnya. Itu sebenarnya akan lebih gampang buat kita untuk mengundang teman-teman kita. Misalnya pada hari ini kita akan melakukan syukuran. Nah, kemarin berarti kita sudah mengundang teman-teman kita supaya mereka bisa menghadiri acara syukuran kita pada hari ini. Dan selanjutnya, gimana sih cara mengundang teman itu? Sebenarnya gampang sih. Cara mengundang teman itu ada macam-macam cara. Pertama, bisa juga kita secara langsung bertamu ke rumah teman kita untuk mengundangnya, dan bisa juga via surat, mungkin kita mencetak surat caranya, atau mungkin karena sekarang masa pandemi kita tidak bisa kemana-mana, kita bisa membuat surat elektronik dan kita bisa menyebarkan surat elektronik itu, surat undangan itu melalui via WA atau sosmed lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh kalimat untuk mengundang teman dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, well, I like you come to my party tonight. Kedua, do you want to come my party tonight? And ketiga, please to come to my party tonight. Sebenarnya masih banyak lagi cara mengundang teman, tapi karena saya hanya menjelaskan beberapa, jadi itulah yang saya ambil dari beberapa contoh sekian banyak kalimat-kalimat cara mengundang teman. Baiklah teman-teman, cuman itu penjelasan saya tentang 3 materi pada hari ini. Yang pertama tentang membuat janji, yang kedua tentang mengekspresikan rasa terima kasih, dan yang ketiga tentang mengundang teman. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.